Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Diana Zaini. Saya akan melanjutkan dari materi-materi sebelumnya. Oleh karena itu, saya akan paparkan berikutnya. Nah, kemudian selain ombudsman ada pengadilan kasus kecil atau small claim court. Pengadilan kasus kecil atau small claim court ini adalah model pengadilan dalam sistem peradilan biasa, tetapi dengan memakai prosedur dengan pembuktian yang sederhana untuk kasus-kasus yang klaimnya kecil dan biasanya tanpa memakai jasa pengacara. Untuk kasus-kasus kecil yang tidak memungkinkan mengikuti prosedur peradilan yang biasa, cukup rumit dan panjang serta berbelit-belit. Karena memakan biaya waktu yang diperlukan, untuk itu tidak sebanding dengan besarnya kasus atau klaim dalam penyelesaian kasus tersebut. Nah, contohnya peradilan kasus kecil atau small claim court ini adalah prosedur yang sederhana atau sumir, misalnya tilang, pelanggaran tilang dalam lalu lintas, yaitu bisa masuk ke dalam pengadilan kasus kecil, ya. Kemudian misalnya masalah perlindungan konsumen juga bisa terkait dengan itu. Selain itu yaitu peradilan adat. Nah, peradilan adat inilah sebetulnya merupakan cikal bakal dari penyelesaian non litigasi yang sifatnya win-win solution. Ya, dalam pelaksanaan hukum adat sebenarnya banyak peradilan-peradilan atau lembaga-lembaga adat yang tugasnya menyelesaikan sengketa-sengketa adat di berbagai daerah. Misalnya yang paling terkenal itu di Sumatera Barat, yaitu dengan adanya KAN, Kerapatan Adat Nagari, atau di Minangkabau, ya. Kemudian di Aceh ada Tuhapet. Kemudian konsep peradilan adat ini adalah dasarnya musyawarah mufakat, ya, dasar kerukunan bangsa musyawarah mufakat. Sebenarnya inilah merupakan cikal bakal dari adanya penyelesaian sengketa non litigasi, ya. Sebenarnya Indonesia itu sudah ada, tapi karena senangnya Indonesia itu hal-hal yang berbau asing, makanya yang lebih banyak digunakan oleh para pelaku bisnis ini hal-hal yang berbau asing, sehingga itu jadi digunakan oleh para pelaku bisnis itu awalnya adalah ketidakpercayaan kepada lembaga peradilan, ya, karena penyelesaian sengketa di lembaga peradilan itu dianggap berbelit-belit, ya, memakan waktu yang lama, biayanya mahal, hakim itu bersifat generalis, ya. Kemudian belum lagi ada biaya-biaya lain yang tidak terduga yang pada akhirnya menghasilkan putusan yang tidak win-win solution tapi winner and loser. Nah, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, buat yang kalah karena tidak puas nanti mengajukan lagi ke tingkat banding dan seterusnya. Akhirnya tidak menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah baru, ya, buat para pencari keadilan. Nah, di dalam peradilan adat ini dikenal dengan Lakeshore Justice Center, ya, atau Community Mediation Center, atau misalnya ada mengenai perkara sewa menyewa rumah atau masalah rumah tangga dan sebagainya. Ini bisa dilakukan di peradilan adat, ya. Nah, terakhir saya akan menjelaskan mengenai lembaga arbitrase atau pengadilan wasit. Nah, lembaga arbitrase ini model penyelesaian di luar peradilan yang sengketa itu diselesaikan atas sebuah kontrak dalam bentuk yang pertama karena adanya perbedaan penafsiran atau sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian, ya, yang berfungsi sebagai kontroversi pendapat, kesalahan pengertian, dan ketidaksepakatan. Kemudian pelanggaran perjanjian atau breach of contract termasuk di dalamnya sah atau tidaknya suatu kontrak dan berlakunya atau tidaknya suatu kontrak. Kemudian yang ketiga, pengakhiran suatu kontrak atau termination of contract, dan yang keempat adanya klaim mengenai ganti rugi atas suatu prestasi perbuatan melawan hukum. Nah, ini yang terkait dengan sengketa-sengketa yang biasanya masuk ke dalam lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase ini disebut suatu pengadilan swasta yang sering juga disebut dengan pengadilan wasit. Jadi arbiter itu seolah-olah berfungsi sebagai wasit atau referee, ya, wasit dalam pertandingan sepak bola. Jadi dia sebagai penengah, ya. Nah, dalam arbitrase ini disampaikan bahwa di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 3099 dikatakan yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase, yaitu pertama, adanya kontroversi di antara para pihak. Yang kedua, kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter. Yang ketiga, arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan arbiter tertentu. Yang keempat, arbiter adalah pihak di jalur peradilan umum.
Yang kelima, dasar pengajuan sengketa ke arbiter adalah perjanjian atau kontrak. Yang keenam, arbiter melakukan pemeriksaan perkara. Ketujuh, setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan putusan tersebut dan mengikat para pihak. Nah, pada saat ini lembaga-lembaga arbitrase modern harus memiliki syarat-syarat minimal. Yang pertama, badan pengadilan konvensional mengakui yurisdiksi badan arbitrase. Yang kedua, klausul atau kontrak arbitrase mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga, putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat final and binding dan hanya dapat ditinjau kembali oleh badan pengadilan konvensional dalam hal-hal yang sangat khusus sekali. Yang keempat, badan pengadilan konvensional harus dapat memperlancar tugas arbitrase. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.